terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat untuk kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang. Semoga kita sehat selalu ya, Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu guru hebat. Oke. Kali ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan materi saya mengenai toleransi dan disiplin. Ya. Saya memberikan judul paparan saya, Indonesia Bangkit, Cerdas Menumbuhkan Karakter Toleransi dan Disiplin Siswa. Moderator, next. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman wajah Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman baik itu agama, suku, ya, ras, kemudian berbagai pendapat. Kalau dulu waktu zaman saya di SD, saya hanya mengenal lima agama saja, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Hindu. Namun seiring perjalanan berkembangnya kepercayaan, kemudian bertambah lagi ada Konghucu. Nah, sekarang malah yang sedang viralnya, yang baru kita ketahui muncul agama Bahai ya. Nah, seperti itu. Jadi keberagaman, semakin kita sendiri juga tahu seberapa sih agama kita sekarang di Indonesia gitu kan. Kita hanya punya keyakinan pada agama kita sendiri. Nah, kemudian Indonesia itu walaupun berbeda, tapi mampu terbangun menjadikan Indonesia yang satu. Disitulah Indonesia dibangun atas dasar perbedaan yang ada. Uniknya perbedaan-perbedaan itu tidak memecahkan persatuan tadi, gitu kan? Kita sendiri sudah tahu bahwa Indonesia bersatu diawali dari Sumpah Pemuda tahun 1928, ya kan? Berbeda tapi tetap satu. Itu. Kemudian perbedaan itu juga memunculkan adanya toleransi. Nah, yang saya baca juga bahwa orang-orang luar negeri saja begitu kagum dengan bangsa Indonesia yang sudah banyak agamanya, ya, kemudian sukunya. Ini kebetulan saya memang jurusan bahasa ya Bu ya Pak. Jadi yang saya pelajari itu tahun 2010 saja itu sudah ada sekitar 1.340 suku. Otomatis sudah banyak bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan. Salah satunya aja saya pernah wawancara dengan mahasiswa saya itu, kalau di Aceh ada Semelu ya. Semelu itu sebuah pulau kecil. Dia bukan pulau besar loh, pulau kecil. Nah, ketika saya tanya di sana itu ada bahasa apa gitu kan, dia katakan, Bu, di Semelu itu sekitar ada 11 bahasa gitu. Itu masih Acehnya loh. Di Semelu yang kecil 11 bahasa. Toleransinya seperti apa gitu kan. Dan itu tidak hanya Islam saja loh Bu, begitu. Wah, padahal Aceh itu sendiri sudah fanatik dengan Islamnya ya Ibu Bapak gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan Bu Rita Sari tadi, di Langsa ini sendiri, saya dan Bu Rita Sari berada di Langsa ya. Di Langsa itu sendiri ada gereja yang berdekatan dengan masjid seperti itu. Nah, itu ada toleransinya. Nah, kami di sini tidak pernah ada yang namanya ribut pendapat atau berbicara tentang keagamaan yang tidak boleh seperti ini. Itu kan di sini ada forum FKUB ya tentang beragama. Nah, di situ kita berdiskusi masalah agama, perkembangan Kota Langsa seiring dengan agama, dan di situ dikumpulkan pemimpin agama yang memang dipilih ya kan di dalam FKUB itu. Nah, Indonesia itu sendiri
Kemudian karena perbedaan muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu pasti tahulah apa itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dengan di atas perbedaan kita tetap satu. Nah, itu. Oke, lanjut. Next. Kemudian ya, sebelumnya. Ya, kita bicara tentang toleransi tadi karena berbeda agama, berbeda pendapat, suku. Setiap orang memiliki perbedaan. Nah, apa sih sebenarnya toleransi itu, gitu kan? Dari etimologi atau asal usul kata. Etimologi itu toleransi itu adalah sabar, menahan diri. Jadi kalau kita berpuasa nih umat Islam, kita juga bertoleransi. Bukan hanya sekedar toleransi itu adalah gambaran untuk bertoleran kepada agama satu dengan agama yang lainnya. Tapi toleransi bersabar terhadap segala sesuatunya. Itu berhadapan dengan makanan, juga berhadapan dengan nafsu, amarah, emosi, itu bertoleransi. Nah, kemudian sesuai dengan terminologinya, ya, sikap saling menghargai, menghormati kepercayaan orang lain, pendapat, pandangan yang tidak sejalan dengan diri sendiri. Nah, karena saya orang bahasa, jadi saya membahasakan apa itu toleransi, sikap seseorang untuk bersabar, menahan diri, menghormati, menghargai pendapat dan keadaan orang lain, ya. Asal dia tidak bertentangan, gitu kan. Kalau memang salah, katakan salah. Nah, tapi dengan bahasa yang sesuai, bahasa yang santun. Betul. Next. Berikutnya. Ya, berikutnya moderator. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa toleransi itu tidak hanya sekedar kita memandang agama saja. Banyak jenis toleransi, yaitu toleransi pemikiran, toleransi rasial. Pemikiran itu seperti apa? Kita ada pendapat. Dalam rapat misalnya, kita kan tidak bisa memaksakan pendapat kita seperti apa, ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu lah begitu bagaimana kita menyampaikan argumen kita. Nah, begitu juga kepada anak didik, gitu kan. Kalau mereka tidak tahu, ya sampai seperti apa kita memberitahukan. Nanti cara itu kita berikan tahu yang lainnya gitu. Kemudian toleransi rasial. Rasial di sini berarti ras. Contohnya saja begini. Kita dalam suatu kelas itu ada berbagai suku, ya kan? Nah, bagaimana suku-suku ini bisa menjadi satu pemikiran. Kemudian tidak hanya satu pemikiran, tetapi satu rasa peduli, rasa peka terhadap sesama. Nah, gitu. Orang Jawa tidak harus berbicara lembut kepada orang Batak misalnya, ya. Orang Batak itu kan dikenal dengan kerasnya, ya. Saya orang Batak nih, gitu kan. Marga saya Panjaitan, ya, orang Batak. Tapi teman-teman tidak bilang saya ini bukan orang Batak, kata teman. Kenapa? Karena intonasi saya, kemudian emosi saya terkadang tidak menunjukkan kerasnya. Nah, itu kenapa? Itu nanti dari faktor lingkungannya bisa. Kemudian misalnya ada siswa baru, gitu kan. Ada siswa baru yang sukunya berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan temannya. Nah, itu temannya inilah yang awalnya harus menarik perhatian atau mengajak mereka untuk bergabung, gitu kan. Itu toleransi rasial. Kemudian ada toleransi agama. Nah, semua agama, saya yakin semua agama mengajarkan kita untuk saling menghormati, untuk saling menyayangi, ya. Tidak hanya sekedar agama kamu apa, gitu. Jadi kalau ada anekdot mengatakan ketika mau menolong orang lain, kita harus bertanya dulu, agama kamu apa, gitu. Kalau kamu satu ajaran dengan saya akan menolong, seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Tidak ada agama yang seperti itu. Saya yakin seperti itu. Semuanya menolong, begitu kan, Ibu Bapak? Ya, kita tidak memandang. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Apalagi masa pandemi ini, ya, Bu.
ketika masa pandemi ini kita tidak melihat ketika tetangga kita, misalnya tetangga kita terdampak atau terjangkit, ya, terjangkit COVID, kan tidak mungkin kita tanya dia itu agamanya apa gitu. Oh, kalau Muslim aku akan menolong, atau kalau Buddha aku akan menolong. Tidak seperti itu, tapi kita tolong bersama gitu kan. Nah, kita ajarkan itu juga kepada siswa kita. Terdampak ini sekarang banyak sekali orang-orang yang terdampak akibat wabah ini, ya. Wabah ini memang merusak semua tatanan, ya, baik ekonomi, pendidikan, semuanya sangat disayangkan gitu. Nah, kita apalagi akibat PPKM, tidak mungkin mereka berjualan misalnya, mereka harus mengikuti aturan. Nah, boleh saja, silakan kita katakan, Ibu, silakan, bolehlah buat kue misalnya, dia berjualan kue. Saya akan beli seperti itu, saya akan bagikan kepada teman-teman. Nah, itu kan kita sudah menolong dia gitu, Bu, ya. Nah, itu juga masuk ke toleransi sosial. Bagaimana kita bersosial dengan orang, bagaimana kita berteman dengan orang. Kan kita di kantor juga tidak memilih-milih, ya Bapak Ibu. Teman saya harus yang satu agama gitu kan. Tidak, ya Bapak Ibu. Teman saya harus yang satu pendapat, tidak. Nah, siapapun boleh. Kemudian toleransi seksual. Nah, ini juga sering terjadi nih di sekolah. Misalnya di SD nih, anak perempuan yang ingin bergabung bermain dengan anak laki-laki. Terkadang anak laki-lakinya tidak mau gitu. Kamu kan perempuan, kamu nggak bisa, kamu tidak kuat gitu. Kamu perempuan yang cengeng. Nah, ini intoleran, ya namanya. Nah, ini sudah toleransi seksual, melanggar toleransi seksual. Kita ajarkan bagaimana caranya gitu kan. Kita ajak dia bergabung. Nah, itu nanti ada solusinya seperti apa. Nah, toleransi ini, toleransi sebagai kunci perdamaian. Karena ada toleransi lah Indonesia itu dapat bersatu. Karena ada toleransi lah Indonesia ini seperti yang sekarang mengagumkan. Kalau saya katakan mengagumkan gitu. Bisa bersatu di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Begitu banyak perbedaan. Bayangkan saja di tahun 2010 itu ada sekitar 1.340 suku. Nah, sekarang 2021 mungkin bisa bertambah menjadi 2.000 suku gitu kan. Kita tidak tahu. Kalau Ibu Bapak pernah nonton acara ini, Ethnic Runaway ya, Runaway. Nah, itu kan di pedalaman-pedalaman muncul suku-suku yang kita tidak pahami, tidak tahu, ya, bahasanya juga berbeda. Nah, namanya muncul lagi suku yang lain, gitu kan, Bu, ya. Nah, itulah berdamai kita. Tidak bisa kita katakan, wah ini suku ini aneh nih gitu kan. Tidak ada, saya rasa juga tidak ada. Kita malah merasa, wah ini harus kita pelajari gitu. Oke, next. Berikutnya. Ya, kita sudah tahu toleransi itu baik untuk perdamaian, tapi ternyata realitanya, coba lihat, ini gambar apa ya, Bu? Ini sering terjadi ya, Bu, apalagi kalau ada pemilihan gitu kan, pemilihan calon-calon gitu ya, calon-calon. Nah, ada perdebatan. Nah, sikap saling merasa benar hakim sendiri. Ini juga terjadi di sekolah, di anak-anak SD, SMP, ya, SMA. Nah, kadang sampai saya sebetulnya ingin memberikan gambar yang ketika siswanya itu narik baju gurunya gitu kan, tapi rasanya aduh nggak enak sekali lihatnya gitu kan. Jadi saya berikan gambar seperti ini. Rasanya miris sekali pendidikan kita, ya, karena di dalam kata-kata si Menteri Pendidikan kita, ya, Pak Nadiem itu sendiri, krisis yang terjadi dalam pendidikan itu adalah yang saat ini adalah toleransi. Kenapa diri kita merasa benar? Itu yang terjadi.
saking benarnya berani melawan gurunya. Nah, itu sangat disayangkan. Padahal ya Bu ya, zaman-zaman kita dulu kecil jalan di depan guru ya Bu ya. Bagaimana cara kita jalan di depan guru Bu? Menunduk. Menunduk, Iya, Bu. betul Iya, Ibu, menunduk, disalam gitu ya Bu. Iya. Kalau sekarang kamu ngumpet Bu. ketemu guru ngumpet ya Bu ya Pak. Nggak berani, betul. Tempat saya Ditanya. malah dipegang gurunya. Ya Allah, iya sekarang ini malah dipepet juga gurunya. itulah di mana adabnya ya. Siswa bertengkar sama guru. Innalillahi, Pak. Itu sangat disayangkan. Nah, saya terkadang sedih melihat apa yang terjadi sekarang ini gitu. Apa yang salah ini gitu kan? Apa yang salah gitu? Apakah kan tidak mungkin ya kalau didikan orang tua salah gitu. Bagaimana mendidik anak gitu kan? Semua ingin anaknya menjadi yang lebih baik. Karena didikan pertama itu ada di dalam maaf ya Bu, di dalam keluarga. Nah, dalam keluarga. Nah, jadi merasa semua benar. Kemudian ada pergesekan kaum minoritas dan mayoritas. Kita nih, orang-orang yang merasa dirinya benar tadi, menekan orang-orang yang minoritas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, kita lihat sendiri nih, Bu ya. Intoleransi. Ini fakta di tahun 2014, 2018 yang saya berikan contohnya. Ya, ada sekolah-sekolah yang menggunakan jilbab, tapi melarang anak-anak yang tidak menggunakan jilbab, gitu kan? Nah, terdapat aturan tidak menggunakan jilbab ini. Nah, ini di Bali tidak boleh menggunakan jilbab. Nah, kemudian di Yogyakarta, nah mengadakan acara di hari Paskah. Acara itu kan bisa ditunda. Nah, kenapa harus di hari-hari yang memang acara kebesaran gitu? Sebenarnya siapa sih yang mau acara hari besar beragamanya itu diganggu? Kan itu sangat pribadi sekali gitu kan. Nah, kalau hanya acara pramuka ya bisa kapan saja ditunda 1 hari 2 hari gitu, seminggu juga nggak masalah gitu kan. Nah, yang lebih viral lagi di tahun ini, di awal tahun itu 2021 di Padang ya, ada siswa muslim yang dipaksa untuk pakai jilbab. Nah, saya teringat nih, saya juga dulunya di sekolah yang mayoritas saya sekitar 75% itu Buddha. Jadi 10 tahun saya sekolah di sekolah yang mayoritas Buddha. Saya Muslim, kemudian di sana ada Hindu, kemudian ada Kristen. Nah, kami yang sedikit tadi itu bukan berarti ketika pelajaran agama dibiarkan di luar, tidak. Tapi toleransi. Kami diberikan kelas yang memang khusus didatangkan guru agama, bukan hanya sekedar orang yang beragama sama, tetapi memang orang yang punya ilmu itu. Saya ingat sekali namanya Ustadz Bukhari almarhum ya, beliau sudah meninggal ya. Jadi yang agama Islam ini hanya satu kelas agama Kebusna. Apa bengkak? ya. Kami juga tidak memberikan tidak ada jarak ya, tidak ada jarak dalam pergaulan seperti itu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Padahal di sekolah saya dulu wah sangat toleran dengan itu. Nah, kemudian ini maaf ya Ibu. Oh, sebentar ya Ibu, maaf ini mengganggu nih. Ke sana dulu, tanya Ibu yang nenek tadi ya. Oke.
Maaf Ibu. Nah, kemudian next, lanjutkan. Moderator. Ini terjadi ujaran kebencian. Ya. Ujaran kebencian sangat pesat. Media sosial itu sekarang bertebaran di mana-mana, apa saja bentuknya. Kemudian penggunaannya sangat-sangat pesat seperti itu. Tetapi sayangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu. Banyak kebencian-bencian, bahasa-bahasa yang mengujarkan kebencian di sana. Kemudian perundungan atau bully. Nah, bentuk fisik, sosial, baik kecerdasan, orang-orang yang IQ-nya lebih rendah dianggap tidak pantas untuk dijadikan teman, seperti itu. Kemudian bentuk fisik. Nah, satu lagi bentuk fisik itu kan sebenarnya tidak bisa kita bully ya, karena misalnya hidung pesek, kan nggak mungkin, siapa sih yang mau hidung pesek, gitu kan. Nah, kalau kita membuli fisik berarti kita tidak terima dong dengan ciptaan Tuhan seperti itu. Kemudian ini intoleransi beragama, ya. Jadi tidak hanya Islam saja yang selalu tidak menerima, tetapi agama-agama lain juga. Nah, ini kan sebenarnya bagaimana kita harus berkomunikasi, toleransi itu perlu. Oke, next. Di sini itu Kungfu Panda 3. Next. 3. Oke, bagaimana menanamkan toleransi sejak dini? Perhatikan sikap ibu dan bapak guru. Nah, ini. Jadi berikan contoh bagaimana menghormati perbedaan tadi, yaitu. Kemudian ingat, anak memiliki kemampuan meniru paling baik. Ketika ibu bapak guru berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada siswanya, gunakanlah bahasa yang baik, pendapat yang baik, baik itu kepada teman, rekan, ya kan, kepada anak-anak. Jadi kita tidak bisa hanya kepada teman-teman, kepada siswa saja yang hanya berbahasa yang baik, tetapi juga kepada rekan-rekan. Mereka meniru, kemudian memilih media belajar yang tepat. Memilih belajar itu kita bisa gunakan media-media yang membuat anak untuk bercengkrama, untuk bergabung dengan temannya yang lainnya. Kemudian misalnya menggunakan strategi diskusi, ya, game itu kan jadi tidak berbeda pendapat. Kemudian mereka diskusi. Kita guru harus pandai-pandai mencari strategi. Saya rasa guru sudah tahu ya apa itu strategi pendekatan, tekniknya seperti itu. Oke, next. Oke. Berikutnya menjawab pertanyaan mengenai perbedaan dengan jujur dan rasa hormat. Nah, bagaimana mengajarkan anak menggunakan bahasa yang baik dengan perbedaan? Kita harus jujur. Seperti apa perbedaan itu? Mengapa agama ini ada? Mengapa agama ini ada? Mengapa agama itu berbeda? Gitu kan? Saya pernah dalam situasi seperti ini. Ketika anak saya berkata begini, ini kenapa ada agama yang di sana agama Buddha ya. Nah, ini kok pernah gini, di depan rumah saya, di tetangga saya itu ada agama Buddha, ada beberapa. Karena kalau di Medan itu kan Buddha itu banyak gitu kan, khususnya di daerah saya di Asahan sana, tetangga-tetangga saya kemudian itu. Jadi waktu itu tetangga itu sedang sembahyang di depan rumah. Nah, dia berkata, itu sedang apa? Seperti itu.
Saya jelaskan, oh itu sembahyang orang Buddha. Nah, kenapa tidak ke ini vihara gitu, ke tempat ibadahnya kata gitu kan? Kenapa tidak seperti kita di masjid? Nah, mereka juga bisa sembahyang di rumah. Saya jelaskan. Kemudian di depannya itu kan menyediakan ada makanan gitu, buah-buah. Dia kata, nah itu buah-buah kok ditaruh di sana gitu. Saya jelaskan, karena saya kan dari kecil memang berteman dengan orang-orang Buddha tadi dari 10 tahun, dari TK sampai SMP saya sekolah di mayoritas Tionghoa gitu ya. Jadi saya tahu, jadi saya jelaskan dengan jujur tanpa merendahkan agama itu. Nah, dia mengetahui karena di Aceh itu sendiri kan jarang sekali kami menemukan agama yang lain gitu kan, ada tapi jarang seperti itu. Nah, ketika pulang kampung, wah ini punya pengetahuan yang banyak seperti itu. Nah, pendapat juga begitu, kamu tidak boleh harus seperti itu dengan teman, tidak diajarkan. Nah, gitu juga kepada siswa, boleh kita ajak dia untuk ke tempat ibadah yang lain, kita ajarkan. Kemudian menghargai perbedaan kompetensi, sifat, gaya, dan minat siswa. Ingat, Ibu Bapak, pahami bahwa setiap anak itu unik. Jadi kita tidak bisa paksakan dia minatnya apa, gitu kan? Itu toleransi. Jadi kalau nilainya rendah, misalnya nilai matematikanya rendah, jangan langsung dijudge, kamu itu harus begini. Tapi apa? Kita kasih toleransi. Nah, kamu boleh pelajarin yang lain, misalnya dia hobi menggambar misalnya kan. Kamu boleh menggambar, bagus gambar kamu, senang, mama juga senang begini, atau ibu guru senang, cantik gitu kan. Tapi matematikanya juga harus punya nilai yang baik dong, gitu ya. Kita berikan apa pentingnya pelajaran itu. Jadi guru juga harus tahu karakter anak, sifat anak. Bu, kalau pertanyaan gini, Bu, setiap anak kan punya minat yang berbeda, setiap anak kan punya gaya yang berbeda. Dalam kelas kita harus bagaimana menguasainya. Wah, kita juga harus tahu gaya belajar siswa dong, Bu, gitu kan. Nah, ibu-ibu juga tahulah ada gaya belajar gitu kan. Bagaimana kita tahu mencari minatnya. Ya, jangan disatukan ya Ibu Bapak, anak yang visual harus duduknya seperti apa gitu. Boleh kita katakan toleransi, tapi kita juga harus tahu minatnya seperti apa. Jangan sampai nanti gara-gara kita tidak tahu minat anak yang berbeda, kita satukan antara anak yang tidak suka mendengar, suka membaca saja, kita satukan dengan anak yang suka mendengar gitu. Kalau saya dulu ketika mengajar di SD, SMP, saya lihat minatnya seperti apa dan kemampuannya seperti apa. Dia suka gaya belajar seperti apa. Kalau gaya belajar suka membaca, dia suruh dulu duduk di depan. Kalau dia suka sambil bernyanyi-nyanyi, silakan duduk di tengah. Nah, kalau dia ada anak yang gaya belajarnya jalan-jalan ya Bu ya, Pak, silakan aja duduk di belakang gitu. Nah, ini memang harus kita ikuti aturan ini, bukan bertoleransi mendudukkan anak yang berada di belakang harus duduk di depan, tidak bisa seperti itu gitu. Oke, kemudian bantu siswa menghargai diri sendiri. Anak yang merasa dirinya buruk akan buruk menghormati orang lain itu. Jadi ketika kita melihat kelemahan anak, maka kita harus mengangkat kelebihannya itu apa, gitu kan Bu, Pak? Nah, kalau kita angkat dia, maka dia akan menjadi percaya diri. Tuh. Tapi kalau kita, kamu ini bandel gitu kan. Nah, ini tidak bisa. Nah, ini kejadian juga nih, ada anak saya begini, dia suka main futsal awalnya, terus minta belikan sepatu, minta belikan bola, minta belikan baju. Dia senang sekali. Nah, dia biasanya kiper nih. Nah, ketika temannya butuh dia menjadi pemain, bukan jadi kiper, dia nggak pandai nendang. Terus apa temannya bilang?
kamu nih nggak pandai, nggak pandai main bola, kata kayak gitu. Nah, besok-besok dia nggak mau lagi main bola. Saya tanya, kenapa nggak main bola lagi? Dibilang mereka nggak pandai main, katanya. Nah, ini menjadi jatuh harga dirinya. Nah, sampai sekarang nggak mau lagi. Nah, itu mungkin bisa terjadi jika siswa juga dikatakan seperti itu. Ibu bapak tanpa sadar katakan, kamu ini nilainya jelek sekali, atau kamu ini bandal ya. Besoknya dia akan katakan, aku ini bandal, gitu kan. Kamu ini malas. Besoknya dia akan, malas aja lah, yang dibilang ibu itu juga aku malas, gitu kan. Nah, itu. Kemudian beri siswa kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat. Di balik kekurangan dan kelebihan siswa, mereka juga ingin berekspresi. Serendah apapun pengetahuan mereka, berikan kesempatan yang sama. Jadi, silakan aja sebut namanya. Ayo silakan, Ani, gitu, apa menurut kamu? Boleh, gitu kan, kesempatannya yang sama. Kemudian, bawa siswa pada komunitas yang berbeda. Jadi, kalau sekolah-sekolah, misalnya sekolah muslim semua satu kelas, boleh bawa ke daerah atau pergi jalan-jalan ke tempat-tempat yang beragam, gitu kan, karawisata, atau mengikuti perlombaan-perlombaan, atau apa yang menurut ibu bapak cocok untuk belajar. Oke, next. Next, nah, ya, terus disiplin. Nah, di salah satu karakter disiplin itu, sifat karakter adalah disiplin. Disiplin itu apa? Nah, ini disiplin menurut Suharmi Arikunto, suatu kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib. Nah, jadi ada patuh mengikuti aturan, baik itu dari kesadaran, ya kan, ataupun aturan yang memang ditetapkan oleh orang lain, gitu. Next. Lanjut. Ya, manfaat disiplin. Menumbuhkan kepekaan. Orang-orang yang disiplin itu akan peka terhadap orang lain. Jadi perasaan orang lain itu akan diketahuinya bahwa oh ini tidak sesuai dengan apa yang kuungkapkan, seperti itu. Jadi kita merasa bahwa orang lain juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian menumbuhkan kepedulian. Siswa akan memiliki integritas, dia konsisten, ya, tanggung jawab, mampu memecahkan masalah dengan baik. Ya, seperti ibu bapak sendiri, kalau punya disiplin maka tanggung jawabnya akan selesai, gitu kan. Kalau tidak berdisiplin maka tidak selesailah tanggung jawab tadi, pekerjaan-pekerjaan tadi, gitu. Nanti seringkali nanti saja, gitu kan. Nah, kemudian mengajarkan keteraturan, pola hidup teratur dengan baik itu waktu ataupun apa saja. Oke, next. Berikutnya, menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, orang yang sudah disiplin dia akan percaya diri, mampu melaksanakan rutinitas dengan baik. Dia akan tenang. Kemudian mengembangkan otak. Anak-anak akan meniru kedisiplinan orang lain sehingga menimbulkan kebiasaan yang positif. Jadi orang tua itu akan menjadi panutan untuk anaknya, ya, mengembangkan otak tadi. Menumbuhkan kepatuhan, berada pada aturan yang tetap. Oke, terus lanjutkan. Next. Nah, realitanya apa nih? Ini kita biasa nih melakukannya. Ada kebiasaan ngaret, ibu bapak. Ngaret. Nah, padahal kita ketahui bahwa kebiasaan ngaret itu apa? Akan merugi, kan? Dampaknya apa? Kehilangan waktu berharga, hilangnya kepercayaan orang lain, kurang memaksimalkan hidup. Nah, kalau sudah seperti itu, apalagi semuanya akan buyar. Nah, ini kita juga ajarkan kepada siswa. Kita berikan persuasifnya, ya. Kita berikan keyakinan, gitu. Kemudian ini kita punya target nih, menurunkan berat badan. Nah, ternyata kita tidak mampu menahan selera makan. Ini biasanya ibu-ibu ya, Bu, ya. Nah, ini juga tidak disiplin.
Kemudian menunda pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan segera. Nah, akibatnya apa? Ini biasanya gini, kalau sudah pegang laptop, pegang HP. Nah, apa yang mana yang dipegang? Akhirnya lama-lama megang HP-nya. Laptopnya nggak jadi nih dikerjakan pekerjaannya. Nah, akhirnya tertunda deh, gitu kan. Ntar lah gitu kan. Akhirnya tidak jadi selesai. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini yang perlu diketahui Ibu Bapak. Bagaimana sebenarnya karakter disiplin itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ini yang kita tidak tahu selama ini ternyata Ibu Bapak. Internal. Jadi faktor internal itu ternyata gen itu mempengaruhi seseorang untuk menahan impuls sebanyak 47 sampai 49%. Ini hasil penelitian 2018 yang dilakukan oleh Williams. Ya. Sedangkan jika gen disiplin itu sangat kecil. Ternyata itu hampir 50% loh Bu Bapak. Disiplin itu dipengaruhi oleh gen. Nah gitu. Kemudian semakin cemas dan emosi akan semakin sulit mengendalikan diri, baik dalam pekerjaan, makanan ataupun waktu. Kalau kita cemas, itu tidak disiplin. Kenapa? Apalagi dalam saat wabah ini seperti ini, pandemi kan, kita terlalu banyak cemasnya ini seperti apa. Akhirnya apa? Kita hanya pikirkan bagaimana untuk menaikkan imun. Nah ternyata karena cemas imun kita semakin rendah, disiplin kita pun semakin kacau. Seperti apa, makannya seperti apa, makanan kita seperti apa, kebanyakan vitamin akhirnya kacau. Nah itu. Nah faktor eksternal ini selama ini kita menganggap bahwa disiplin itu karena eksternal saja gitu kan. Nah, eksternalnya apa? Pergaulan. Baik buruknya disiplin anak dapat dilihat dengan siapa dia bergaul, pergaulan anak. Jadi kalau orang tuanya yang disiplinnya tinggi, tapi ternyata anaknya disiplinnya rendah. Nah ini apa? Karena kita lihat dulu bagaimana pergaulannya. Nah tadi Bu katanya hampir 50%. Nah itu tadi disiplin bisa meningkat, bisa menurun. Kemudian jurnal nih. Jurnal ini maksud saya begini. Kita mungkin Bapak Ibu pernah buat jurnal nih untuk 10 tahun kemudian ngapain gitu. Kalau saya dulu hobinya begitu Bu. 2 tahun kemudian apa nih yang saya harapkan? 5 tahun kemudian apa nih saya harapkan gitu kan? Sampai saya menikah pada umur sekian, itu jurnal gitu Bu. Nah itu. Jadi ada tujuan hidup. Nah itu mendisiplinkan diri kita gitu. Oke, next. Nah, bagaimana jika gen disiplin rendah? Ibu bapaknya punya gen disiplin yang rendah, anaknya otomatis rendah? Tidak. Kenapa? Karena disiplin itu bisa meningkat. Nah, dengan apa? Dengan selalu berpikir jangka panjang. Bagaimana caranya? Untuk seorang guru, ajak siswa berpikir apa yang akan dilakukan 10 menit kemudian. Misalnya nih, anak-anak sedang tidak disiplin nih. Lama sekali mengerjakan tugas, kemudian kita stop aja dulu gitu kan, terus kita ajak mereka bicara. Apa yang kamu pikirkan untuk 10 menit kemudian? Oh, menyelesaikan ini Bu, selesai ini. Siap ini saya mau menggambar Bu, siap ini saya mau main bola Bu, seperti itu. Oke, 10 menit kemudian. Mereka lakukan itu enggak? Gitu. Kalau mereka memang minat, maka mereka akan lakukan itu dengan segera. Kalau memang mereka disiplin, maka mereka lakukan itu. Kemudian ajak mereka berpikir 10 tahun ke depan. Ini kan cita-cita sesuai dengan jurnal tadi. Ibu Bapak punya jurnal ya di rumah? Punya cita-cita ya? Punya. Ada ya. Cita-citanya jadi apa, Bu? Jadi Pengen guru. apa? Jadi guru. Jadi kira-kira tahun depan apa yang dilakukan? Berangkat haji Bu. Inginnya. Amin. Berangkat haji. Jelas ya. Bu, jangan bilang mau sukses aja. Kalau mau sukses berarti suksesnya apa gitu. Saya ingin jadi guru yang teladan. Sebutkan gitu kan. Tahun depan saya mau haji. jadi guru yang teladan. Amin. Itu kan doa Bu ya. Bagaimana usaha kita? Jelas dong. Kalau katakan saya ingin sukses, berhasil sukses. iya, sukses itu berarti ada indikatornya, Bu. Iya kan? Sukses apa nih indikatornya gitu? Sukses berbisnis. Iya kan? Terus menjadi guru.
Gitu. Kalau mau haji, saya aminkan nih, mudah-mudahan pandemi berlalu, Indonesia boleh nih masuk. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Ya ingin lebih sehat, Bu. Ingin lebih sehat. Semoga siapa yang sakit sehat, yang sehat tetap sehat ya. Nah, itu maksud saya, kita pikirkan dulu jangka panjang kita seperti apa gitu. Jadi kalau saya dulu ya Bu ya, punya mapping map namanya. Jadi bulan depan saya mau ngapain nih, gitu kan? 1 tahun kemudian saya ngapain, saya buat mapping mapnya. Sampai saya tamat S1 itu saya masih buka, sampai sekarang saya buka tuh catatan saya. Oh ketika ini tahun depan saya mau S2 nih, gitu kan? Ternyata orang tua saya melarang nih saya kuliah S2 setelah tamat S1. Kenapa? Nanti takut nggak dapat jodoh kata dia. Nah seperti itu. Sibuk belajar aja gitu kan. Nah, kemudian S2. Setelah S2 saya mau ngapain nih gitu. Ada jurnalnya. Ibu-ibu punya buat itu ya, Bapak-bapak. Jadi ibaratnya ada rencana seperti itu. Anak-anak juga harus gitu-gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar orang tua, anak-anak. Nah, kemudian mendisiplinkan kemalasan untuk melakukan yang baik. Berikan kesempatan anak yang malas tadi untuk beberapa menit, tidak berkepanjangan. Misalnya disuruh mengerjakan tugas tadi, ayo anak-anak silakan buat tugas ini dalam waktu 10 menit. Bisa nggak dia kerjakan? Ternyata tidak. Nah, oke, 10 menit sudah berlalu, Ibu berikan waktu 10 menit kemudian. Tapi ada kesepakatan nih Bu, berikan kesepakatan dan aturan. Jika tidak selesai juga, kamu akan berikan hukuman. Nah, hukuman tetap ada, ya, reward tetap ada. Nah, gitu. Oke, kemudian ajak siswa mengerjakan hal yang fokus. Nah, kalau di anak SD 30 menit awal fokusnya. Berikutnya jangan harap Ibu. Ya kan? Ayah ya Bu ya. Ini ada guru-guru SD pastinya ya kan? Nanti setelah 30 menit mereka akan kemana-mana ada pikirannya. Nah, silakan berikan permainan, kemudian mereka akan fokus kembali. Itu strategi. Udah tahu Ibu Bapak ini punya pengalaman yang lebih banyak daripada saya mungkin. Oke, next. Ya, ini apa yang perlu dilakukan guru? Tetapkan rutinitas. Hadirkan rutinitas siswa yang terstruktur dan berpola. Nah, datang bagaimana, salamnya seperti apa, duduknya seperti apa, itu bukan aturan yang baku ya Bu, tapi berpola seperti apa. Oh kamu yang hari ini piket silakan. Kamu yang hari ini harus begini, itu harus ada polanya, ada strukturnya. Seperti kita berikan jadwal hari Senin ini pelajarannya matematika, hari Selasa ini, itu kan pola seperti itu. Kemudian bersikap konsisten, hindari mengalah pada keinginan siswa. Jangan nanti siswa katakan, bentar lah Bu, bentar lah Pak, kamu oke lah gitu kan. Tidak bisa sekali 2 kali, oke. Berikutnya dia akan menegosiasi Anda. Ya. Kemudian menghargai perilaku yang baik. Ya, tidak hanya menuntut. Mendisiplinkan anak itu tidak hanya menuntut, tapi berikan perilaku contoh yang baik. Kemudian menjelaskan pentingnya disiplin. Nah, ini yang penting, jangan sampai anak disuruh ini, disuruh itu, harus begini, harus itu, tapi kita tidak berikan pengertian. Suaranya hilang, Bu. Suaranya nggak dengar. Ada kedengaran, Ibu? Halo. Nggak dengar suaranya, nggak ada suaranya sama sekali. Kembali Masih bagus, Pak. Ada suara, mungkin itu Ada gangguan suaranya. sinyal. Yang lain mendengar, mungkin itu jaringannya saja yang anu. Jaringannya. Ya, Oh, ini iya. mendengar. Ini bagus. Alhamdulillah. Ini mendengar kok, Bu. Oh iya, Sangat jelas. Mungkin Jelas. mudah-mudahan Bu, ya mudah-mudahan yang tidak kedengaran bisa. Dari sinyal Suaranya very clear. Jelas suaranya Bu, jelas. Oke. Udah jelas Bu, udah jelas. Alhamdulillah. Ya, jadi jelaskan juga pentingnya disiplin itu seperti apa. Buka pandangan siswa agar mereka mengetahui disiplin itu untuk apa ke depannya. Tidak hanya sekarang loh gitu kan. Ibu bapak tidak hanya ibu bapak guru yang ingin Anda ini seperti ini, tidak hanya saat di sekolah saja, tapi nanti ketika berada di masyarakat juga harus begini kan gitu kan ya.
Nah, jadi kita ini memang jadi guru itu bebannya sangat banyak ya Bu Bapak. Tidak hanya memberikan materi tapi menumbuhkan karakter. Karakter ini memang tidak bisa langsung blok dapat, tidak seperti itu, tapi pelan-pelan harus sabar. Itu. Oke, lanjut. Next. Slide berikutnya. Yang terakhir. Oke, jangan terlalu keras. Nah, tarik ulur ya. Ibarat kaca, kalau semakin keras kita ngelapnya dia akan pecah gitu ya Bu ya. Nah, kita lembut dia akan bersih nanti gitu ya. Konsisten tapi lembut. Menghindari munculnya sikap memberontak. Gunakan bahasa yang baik. Apapun ceritanya, bagaimanapun cara mendidik anak itu gunakan bahasa yang baik. Nah, ajarkan mengontrol diri. Kita akan beritahu ini pantas atau tidak, gitu. Berkata seperti ini pantas, melakukan ini pantas atau tidak. Nah, kemudian buat kesepakatan. Nah, ini yang harus dilakukan. Kita berikan aturan-aturan, tapi juga harus ditepati. Oke. Terakhir slide-nya saya tutup dengan, nah, lambat laun, ya. Jadi ini dari saya, jadi sabar, lambat tapi pasti. Siswa akan mengarahkan dirinya melakukan sesuatu dengan kesabaran tanpa paksaan. Tinggal kesabaran ibu bapak, guru yang mengajarkan ini kepada siswa. Ya, terima kasih. Cuma ini yang bisa saya berikan saat ini. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.